kembali lagi bersama saya Teddy Wahid dalam channel Teddy Wahid Official. Udah lama nih kita nggak podcast. Podcast kali ini kita bersama salah satu seniman yang ada di Tanggamus. Beliau adalah Mas Bagio, merupakan sosok seniman di mana kiprahnya di dalam dunia seni sudah tidak diragukan lagi lah seperti itu. Gimana kabarnya Mas? Oh, alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Wis suwi ora cetuk iki karo Mas Bagio iki. Oh ya, Sibuk ya ya Mas? itu tadi lah ya. Mau namanya juga seniman. Jadi seniman itu bahasa seniman itu sebenarnya agak keberatan ya. Lah piye? Nah, seniman itu aslinya kan seneng nipu teman. Itu yang buat saya agak berat itu. Ya pelaku seni. Oh, Gitu lah. pelaku seni. Ya kalau istilah ngetrennya ya seniman. Sejak kapan Mas terjun dalam dunia seni? Loh, sebenarnya saya kalau seni ini dari zaman masih di perut ibu saya itu saya udah seniman. Wah, piye iku ya iso ngono. Nah kadang-kadang bapak saya itu kalau saya lagi tidur gitu ya. Nang jero Kalau weteng iki. iya lagi tidur di dalam perut itu. Kadang-kadang kalau bapak saya hobinya kebetulan hobinya nyanyi. Heeh. Kadang-kadang itu kalau malam dikirim mic gitu. Kirim Sama mimik. bapak saya dikirim mic kon nyanyi, kon belajar nyanyi. Tangi terusan ya. Tak tendang Mas. Nah, itulah Aku meneh iki. itulah makanya kadang-kadang sering kali ada bayi di dalam perut jarene anaknya nendangan karena itu sering dikirim mimik sama bapaknya ditendang. Berarti biasanya bengi ya ngono. Ya. Aduh ini travel kemana-mana ini. Nah Mas, ngomong-ngomong tentang seni, udah lama Mas Bagio ini terjun dalam seni. Nah, bagi Mas Bagio sendiri, seni itu seperti apa sih Mas? Dari bahasanya sendiri, kalau kata kalau orang Jawa bilang itu jarwo dosoe ya. Apa itu? Seni itu sentuhan nurani. Jadi kita menghadirkan sisi lain dari hal itu sendiri. Umpamanya ini yang gampang orang kalau baca Al-Quran itu kan umumnya ya pakai harokat, pakai mahrot, pakai terjemah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah masuk ke seni, nah itu kita udah lepas dari situ. Namun kita tidak terlepas dari konteks Al-Qur'annya sendiri. Bahasanya seperti itu. Jadi bagaimana suatu hal itu bisa dinikmati dalam nuansa yang indah. Itulah seni. Itu menurut saya seperti itu. Sekarang kalau kaleng itu ya, kalau kita asal mukul aja, mungkin itu nggak ada historia seninya, orang akan bosen. Monoton ya, ngono-ngono. Tapi begitu diberi sentuhan seni tadi, sisi lain yang indah, dikasih ketukan, itu bisa jadi alat musik. Nah, itu seperti itulah gambaran kalau menurut saya seni itu seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama gimana. Seni itu kan banyak cabangnya nih. Ya. Salah satu nih, kita ambil contoh Mas, sekarang yang masih viral nih, kan ada berita nih, bisa kita lihat beritanya di sini, di mana Malaysia akan mendaftarkan salah satu seni yang ada di Indonesia yaitu Reok Ponorogo ke UNESCO. Nah ini masih viral nih, itu kan beritanya kita lihat bersama. Nah Mas Bagio sebagai salah satu pelaku seni khususnya di Reok ya. Tanggapannya piye Mas? Kalau menurut saya itu bukan salah kita dan juga bukan salah Malaysia Mas. Seharusnya kalau kita tahu ya, kita tahu bahwa itu memang Reok itu warisan budaya nenek moyang kita. Itu seharusnya sebelum itu diklaim sama orang lain, itu seharusnya kita terlebih dulu. Istilahnya begini Mas, sebelum anak itu diadopsi sama orang lain, lah hendaknya kita daftarkan dulu aktenya. Harusnya lah ini ketika sudah diakui sama orang lain, lah kita baru BBI baru BBI. Istilahnya beginilah begitulah dengan argumen yang kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti maksudnya kan. Tapi dari analisa saya itu sebenarnya seperti Malaysia itu mereka ini kan tidak mendaftarkan Reok atas nama Reok Ponorogo, tapi dalam versi barongan. Dari yang saya tahu seperti itu. Memang versinya sama, versinya hampir sama, mirip. Tapi mereka nggak mengatakan itu Reok, mereka mengatakan itu seni barongan seperti itu. Tapi itu kan sebutnya jenenge beda ya, Indonesia Reok dia barongan gitu.
Tapi kan alatnya itu sama, Mas. Ya, kalau dari analisa saya, ngeri itu memang bahasanya rada jero iki. Ini bahasanya rada tenanan. Dari analisa yang saya lakukan belakangan ini, setelah itu diteliti ya. Ini butuh penelitian yang jero ya. Membutuhkan energi yang cukup kompleks itu antara hati, perasaan dan pikiran. Hati kuru saiki ya. Itu memang sama karena memang itu kulturnya sama dan dari analisa yang saya lakukan itu memang perkembangan seni barong di Malaysia itu dulu dibawa oleh tenaga kerja yang bermukim di sana. Kebetulan mereka itu juga dari Jawa Timur, orang Jawa. Dan kemudian berkembang di sana. Hanya dalam tanda kutip ini jeleknya Malaysia ini kemudian diaku. Diaku bahwa itu milik mereka. Sebenarnya banyak seni budaya kita yang berkembang di luar negeri. Koyo di Suriname, itu di Belanda, itu di Hamburg itu juga ada, itu reok, kemudian di Washington DC juga ada reok. Tapi mereka nggak mengakui bahwa itu milik mereka. Mereka tetap mengatakan bahwa itu milik Indonesia. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang terkadang kita lupa. Seharusnya kalau hal-hal seperti itu kita apresiasi bahwa budaya kita berkembang di negara orang. Nah itu mungkin orang-orang juga mau mengklaim itu kayaknya mikir-mikir lagi. Nah tapi kan ini Mas, ini kan bukan kali pertama ya kejadian seperti ini. Beberapa tahun yang lalu juga kan pernah terjadi hal seperti ini. Tahun 2012 ya. Kurang lebih 2008 2012 seperti itu. Kurang lebih ya. Nah itu piye Mas? Kalau dari analisa ini berarti waktunya membeberkan hasil penelitian ya. Ini tepat sekali nih podcast ini manggil saya ini bukan suatu yang merugikan. Bayarannya larang ya. Dari analisa yang saya lakukan itu yang pertama, memang antara Malaysia dan Indonesia ini satu rumpun. Itu yang pertama. Kemudian banyak hal-hal kesamaan itu antara Malaysia dan Indonesia. Mungkin dari pandangan Malaysia itu mereka mencari celah. Kan sudah banyak yang di Indonesia ini setelah diklaim negara lain kita baru bergerak. Diklaim negara lain kita baru bergerak seperti batik, kemudian ada lagi wayang kulit, kemudian keris. Itu kan banyak sekali yang sama Malaysia ini diaku gitu dan akhirnya terus kita bergerak. Namun buat saya itu juga satu nilai sisi positif, hikmahnya. Terus akhirnya kita merasakan bahwa kita ini selama ini kita lupa dengan budaya kita. Ketika orang lain sudah mulai ngipasi istilahnya, sate-nya itu mulai dikipasi, kita baru sadar kalau kita itu punya sesuatu yang begitu berharga, yaitu boleh dikatakan itu hikmahnya lah, kurang lebih hikmahnya bahwa dengan terjadinya peristiwa negara lain mengklaim budaya kita, kemudian kita bangkit, khususnya kaum muda nih. Ini kemudian bangkit dengan demo, ada yang lewat lagu, ada yang menyindir lewat macam-macam pokoknya yang arahnya ke situ. Yaitu hikmahnya seperti itu. Nah, terus tadi mengenai apa jenenge yo? Mau kono barongan gini reo. Nah, itu tariannya Mas. Artinya nek reog ki kan eneng waroke, eneng jatile, ya kan eneng ganongane. Ini kalau di Malaysia yang barongan itu kayak ngono juga apa? Kalau saya melihat satu full penampilan itu hanya kalau di sana itu yang menonjol itu hanya barongan dengan jatilan. Pun versi gamelannya itu berbeda ketukannya seperti sampah, kemudian tabuhan giro, kemudian serek, kemudian panaragan itu ritmenya sudah berbeda dengan Indonesia. Mungkin dulu awalnya memang seperti itu Reo. Dan yang mereka ikuti itu yang masih tempo dulu. Karena yang di Indonesia ini kan secara kalau kita tahu sudah berkembangnya sudah sangat luar biasa seperti dulu kepala
harimaunya itu, kucingannya itu dulu pakai rambut sapi, ekor sapi. Nah sekarang sudah pakai ekor kuda. Ada lagi yang model sekarang udah model disasak. Kemudian ada lagi kalau zaman dulu kita masih menggunakan memang asli kulit harimau. Nah sekarang sudah dimodifikasi karena itu dilarang, kita pakai kulit sapi yang dicoret. Nah, jadi kita sudah kalau dibilang dengan Malaysia kita sudah lebih maju. Nah mungkin Malaysia itu masih mengikuti yang tempo dulu. Jadi ya boleh dibilang tertinggal lah seperti itu. Karena memang mereka ini kasarannya cuma menjiplak apa yang ada di kita. Sedangkan kalau kita ini memang bibitnya itu memang dari Indonesia. Jadi mengalami apa namanya yuk? Dari istilahnya yang tadinya kalau cambah itu daun 1, daun 2 kemudian membentuk batang, kemudian membentuk ranting lah. Ini mereka cuma membentuk pokoknya aja, tidak berkembang seperti itu. Memang saya sendiri pernah lihat sih cuplikannya di mana reog itu bermain di Malaysia. Yo kalau ya biasa dengan reog Indonesia ya, nek delok api memang api dengan Indonesia ya jauh, tapi kan delok saiki wis mulai yo gonjang-ganjing lah iki gara-gara sana mau mendaftarkan yang UNESCO. Nah, Mas Bagio iki sendiri nang reog kan ada pengurusannya ora Mas? Ning khususnya Tanggamus iki Mas. Ada. Tahun 2010 itu kami pernah membentuk satu komunitas, itu dinamakan Korta, Komunitas Reog Tanggamus. Itu dulu diketuai oleh almarhum Bapak Sigit Purnomo. Itu beliau dulu waktu itu masih di Dinas Pariwisata. Setelah kepengurusan beliau meninggal, untuk saat ini ya kami belum ada pembentukan kepengurusan lagi. Tapi masih urung re lah ya. Nah terus melihat iki Mas nih, karena di reog di Tanggamus ya khususnya wis eneng wadah dhewe lah untuk menampung beberapa tempat-tempat seni reog yang ada di Tanggamus. Pada tanggal piro ya 10 ya? Ya. Tanggal 10 kemarin kan ada salah satu pagelaran reog di rest area Gisting. Nah, cuplikannya seperti ini. Nah itu tadi cuplikannya. Nah itu dalam rangka apa sih Mas? Nah itu sebagai bentuk aspirasi dari para seniman reog khususnya di Kabupaten Tanggamus. Itu bela rasa bahasanya. Jadi kami juga turut serta melakukan bela rasa, dan kemarin tanggal 10 itu kami mengadakan orasi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bentuk perlawanan kami kepada ya tentunya Malaysia yang saat ini mengklaim bahwasanya reog itu memang warisan budaya Indonesia dan itu tidak bisa diakui oleh negara lain, dan ya memang asalnya dari Indonesia seperti itu. Nama jenengnya reog Ponorogo ya, asli dari Ponorogo. Makanya dia rubah menjadi Barongan ya. Memang di situ saya sempat membaca beberapa artikel sih Mas urung ini mendalami. Memang benar apa yang disampaikan Mas Bagio. Awal mulanya dari artikel itu benar, orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, dari situ dikembangkan. Ya artinya ya sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia yo seneng loh budaya kita go internasional ya Mas. Monggo budaya apapun ditampilkan di luar negeri boleh, cuman yang kita nggak terima kan artinya mengklaim mengklaimnya hal seperti itu Mas. Nah terus hal yang dilakukan bela rasa iki nang Tanggamus itu apa Indonesia Mas? Kalau itu yang pertama ini juga sebenarnya itu instruksi dari
Yayasan Reog. Yayasan Ada Yayasan Reog itu ada di Ponorogo. Itu kami lewat ya media elektronik, kemudian media-media yang lain itu agar diharapkan kami untuk bangkit yang pertama, kemudian mengadakan bentuk dukungan baik itu orasi ataupun bentuk kegiatan yang mengarah bahwasanya memang Reog ini punya kita, semacam kita mencari pengakuan lah, mencari jati diri, mencari pengakuan supaya pemerintah Indonesia juga nantinya tahu bahwa kami ini seniman-seniman ini memang sangat peduli sebenarnya. Nah, seperti juga harapan saya di Tanggamus ini, selama ini dari yang saya tahu, ini saya terima kasih sekali saya diundang ke sini. Ini sekalian saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, ya, khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, kemudian dinas-dinas terkait yang menaungi kesenian. Mohon agar sekiranya Reog Ponorogo ini dapat dibuatkan wadah, kemudian dikemas secara baik, karena saya sudah beberapa kali itu pernah hadir di Festival Reog Ponorogo. Ini yang belum pernah hadir ini Tanggamus. Sedangkan dari riwayat yang saya pernah disampaikan oleh sesepuh Reog itu kurang lebih hadir di Gisting ini tahun 65. 1660. Tapi sampai dengan hari ini Tanggamus ini belum pernah turut serta dalam festival Reog di Ponorogo. Nah, harapan saya ini dapat nanti diapresiasi oleh pemerintah kabupaten khususnya untuk bisa kita go ke nasional. Karena banyak sekali Mas, sebenarnya banyak sekali pemain-pemain seniman-seniman Reog di Tanggamus ini yang bahasanya sering dipinjam orang untuk festival. Iya, banyak sekali. Itu dari Tanggamus ini yang sekering kali kami kadang bertemu di Ponorogo di festival itu. Duh, sampean mau wakili mana? Sampean mau sering kali ini. Itu yang kadang membuat kami ini miris. Cuman ya karena belum ada aspirasi, belum ada, mudah-mudahan dengan ini nanti ada tanggapan lah dari pemerintah khususnya Kabupaten Tanggamus untuk memfasilitasi kami siap untuk go nasional. Oke, nah jadi ini sebuah masukan lah pada pemerintah kabupaten bahwasanya banyak loh potensi, artinya pemain Reog yang ada di Tanggamus ini sayang belum diakomodir secara penuh oleh pemerintah kabupaten, sehingga setiap ada festival yang diselenggarakan di Ponorogo ya Mas ya. Diselenggarakan di Ponorogo, artinya sumber daya yang ada di Tanggamus ini bukan berangkat ke sana mengatasnamakan Tanggamus, tetapi menamakan wadah-wadah lainnya. Dia diajak oleh tempat A, diajak lagi tempat B, bertemu di sana loh, bukan membawa nama Tanggamus ya. Berharap ya Mas ya. Sangat berharap sekali. Oke, nanti coba kita sampaikan lah Mas pesan iki, nanti video iki kita share ke sana Mas ya. Oke, lanjut Mas. Terus tadi mengenai ini, ketika kita udah berbicara Reog ini nih Mas, lihat generasi muda saiki Mas, bahwasanya kan penerus warisan budaya ini kan terus pemuda-pemuda yang ada kan ya Mas ya. Ya masuk hati ini sing tuwek-tuwek terus kan ya ora mungkin baru wis tuwek kok untune wis ompong si arep bareng ya kan. Betul sekali. Sing nom-nom. Nah, ini pemuda-pemuda saat ini nih gimana sih Mas terhadap Reog iki? Arep gabung iki piye yo? Wong-wong iki si angel apa isin apa piye ngono Mas? Sebenarnya kalau saya lihat dari aspirasi kaum muda khususnya itu, kalau bahasa Jawa itu ati karep bondo cupet Mas. Jadi istilahnya mereka itu pengen sekali belajar, bergabung, ikut serta. Namun kadang-kadang itu terkendala fasilitas. Nah, mereka ini kadang-kadang kurang ada yang menjembatani aspirasinya untuk ke situ. Jadi banyak sekali yang seneng. Dalam artian begini Mas, nggak semua orang yang ada di dalam paguyuban Reog Ponorogo itu
semuanya bisa main. Oh iya. Enggak juga. Iya. Tapi banyak orang-orang juga yang mereka istilahnya pinter ngurusi manajemen. Oke. Pengen melu bergabung. Tapi aku nggak iso opo-opo, aku nggak iso nari, nggak iso. Nah, terkadang hal-hal seperti ini yang menjadi halangan. Padahal di dalam sebuah organisasi itu ya kita nggak cuma butuh pemain, tapi kita butuh supporter, kemudian kita butuh administrator, kemudian kita butuh orang yang bisa mensupport, kemudian ada yang mungkin apa ya istilahnya tim hore lah ya. Kayak ya bahasanya kalau kita main bola itu kalau kita nggak bawa supporter, nggak bawa tim hore ya sepi. Nah, jadi untuk pemacu. Nah kadang-kadang terhalang seperti itu mereka karena ya itu tadi kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi baik dari organisasi itu sendiri maupun dari pemerintah. Karena selama ini saya belum pernah mendengar pemerintah kabupaten ini mencanangkan umpamanya cinta budaya negeri sendiri. Nah, seperti yang dilakukan di Ponorogo itu ada. Itu apa ya? Itu mungkin di sekolahan. Itu dikenalkan dengan budaya-budaya daerah. Tapi saya lihat selama ini sepertinya atau mungkin memang saya nggak ngelihat atau mungkin memang saya kurang tahu, tapi yang saya lihat memang sepertinya belum ada. Jadi seperti itulah mereka punya keinginan, punya hasrat, punya minat, tapi terhalang oleh tadi yang memfasilitasi dan fasilitasnya. Seperti sekarang ini kalau mau mendirikan reok itu ya nggak sedikit mas modalnya. Kami harus patungan, kemudian banyak ya berkorban materi, waktu untuk mendirikan satu paguyuban. Nah itu kadang-kadang kami ya terhalang oleh itu. Jadi mereka yang akhirnya tadi seneng, sudah punya niat, sudah punya hasrat pengen ke sana, terbentur itu, akhirnya mundur. Nah itulah salah satu kendala kurang berkembangnya. Tapi kalau saya lihat di Tanggamus ini, wah sangat antusias sekali. Bagus ya mas ya. Bagus sekali, sangat. Nah memang benar buat kita semua yang hobi lah ya, seneng terhadap reog. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Bagio tadi, kita bisa berkontribusi semampu kita. Ora iso joget, ora iso nabuh, tapi pemikirannya cerdas, cemerlang untuk memajukan paguyuban reog. Nah itu yang kita bisa kan? Bisa. Artinya bukan hanya itu. Ibaratnya wis gimana ya, pemikiran wis pas-pasan, ora iso nabuh, nggak iso joget, pengen gabung untuk meramaikan pun monggo ya mas ya. Sangat terbuka sebenarnya. Nah kan sekarang banyak nih mas paguyuban. Jadi siapapun bisa gabung. Oh bisa, bahkan kami itu ada beberapa pemain kami itu yang bukan orang Jawa. Yang bukan orang Jawa, ada yang orang Batak, ada yang orang Sumendo gitu. Kemudian ada yang non Jawa, banyak sekali. Tapi karena memang mereka itu seneng, kemudian ada jiwa seni, akhirnya kita tampung. Karena memang bahasanya seni itu universal. Universal dan salah satu sebenarnya seni ini juga salah satu sarana pemersatu bangsa. Maaf ngomong nih, kita kalau mau ngadain semacam pengajian, itu kayaknya kalau 2-3 jam orang udah bosan. Tapi kalau kita ngelihat reog itu kayaknya setar mulai dari jam 10 sampai sore, bahasanya gamelan itu makin rame. Nah, itu juga ini untuk pemerintah ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat ini untuk yang pertama mencintai budayanya sendiri, yang kedua untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Benar. Nah, dari sini yang pertama kita sebagai kaum muda ya, ayolah kita terus melestarikan budaya bangsa Indonesia ini. Budaya artinya budaya yang ada di Indonesia ini banyak. Salah satunya reog. Ayo sama-sama kita lestarikan. Jangan sampai ketika nanti ada pihak lain yang akan mengklaim, kita baru ibaratnya kebakaran tetapi selama ini kita nggak peduli, ya kan? Harusnya kita peduli, apalagi yang muda. Ayolah kita gabung, dan untuk pemerintah daerah sampai pemerintah pusat yang kita harapannya terus mengayomi paguyuban seni yang ada, dan mari bersama-sama kita jaga ini, dan pemerintah juga bisa
terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bareng-bareng mengembangkan ya Mas. Ya betul sekali Mas. Ya itu tadi yang terpenting yo apa Solidaritas. Isolasi apa? Sosialisasi. Nah, itu penting sekali. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu sangat penting banget bahwa ini budaya kita. Jadi jangan sampai nanti kedepannya anak cucu kita ini cuma tahu cerita, tahu ceritanya tanpa ikut merasakan. Nah, harapan kita kalau Reok Ponorogo ini bisa lestari, bisa kemudian diterima di manapun di kalangan masyarakat dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak cucu kita ini masih bisa menikmati apa itu yang namanya Reok Ponorogo, bahkan menjadi pelakunya. Sip, mantap ya. Jadi ya ayolah kita bareng-bareng. Nah sebelum jauh juga Mas mengenai tadi Reok Ponorogo, mungkin Mas eneng sih pengen penasaran Mas, awal mula sejarah Reok Ponorogo kayak ngopo sih Mas? Itu kan kalau digambarkan ya Mas ya, secara sekilas mata kita kan kepalanya harimau, dan atasnya badannya anggap aja merak. Iku piye? Oh itu Reok Ponorogo ini terbagi ada 3 versi. Namun versi yang lebih berkembang itu tentang Dewi Songgolangit. Ini yang bahasanya ini telat nikah. Kemudian dia ini diuber-uber sama bapaknya supaya cepet-cepet menikah. Diburu-buru lah ya. Diburu-buru pokoknya wis ndang rabi lah. Tapi sebenarnya Dewi Songgolangit ini belum mau. Dia ini ndak mau nikah istilahnya lah. Akhirnya dia ini cari cara gimana supaya dia itu bisa menolak bapaknya kalau dia itu nggak mau nikah. Tapi dengan cara yang halus supaya bapaknya ini nggak marah. Nah, kemudian dia minta waktu, kalau zaman dahulu itu meditasi atau topo. Setelah melakukan topo broto ini dia diberi ilham, diberikan ilham supaya ini bapaknya nggak marah dan ini bisa diterima walaupun ini nggak masuk akal sebenarnya. Itu Dewi Ayu Songgolangit itu punya bebono kalau kata orang Jawa, permintaan. Nah, itu punya bebono, dia minta hiburan yang belum pernah ada di muka bumi. Yang pertama. Yang kedua, dia itu minta barisan 40 ekor kuda yang sama persis. Nah, kemudian yang ketiga dia minta hewan yang berkepala 2. Itu syarat untuk menikahi itu yang boleh menikahi dia itu harus membawa 3 syarat itu yang harus. Kemudian diadakanlah sayembara. Nah, ini terdengar oleh Prabu Singobarong sama Patih Klono Sewandono. Nah, dari keduanya 2000 banyak yang melamar itu enggak ada yang bisa memenuhi persyaratan itu. Nah, kemudian Prabu Klono Sewandono ini dia sudah mempunyai dua persyaratan itu ya. Di antaranya yang pertama kuda, kemudian kesenian yang belum ada, yaitu menggabungkan antara kendang, kenong, angklung dan sompret. Itu memang belum ada. Kita lihat di kesenian Jawa itu belum ada. Wayang yo enggak ono somprete walaupun ono kendange. Kemudian seperti tari sintreng itu ada kendangnya kan ya ora ono somprete. Jadi memang beda dari yang lain. Dari 2 ini kemudian diketahui oleh Prabu Singobarong. Dan Prabu Singobarong ini berniat mencuri kedua persyaratan tersebut. Nah, kemudian Prabu Klono Sewandono ini mengutus Patih Pujangganom, yaitu yang sering disebut Patih Bujangganong itu untuk menyelidiki siapa sih Prabu Singobarong ini. Prabu Singobarong ini adalah manusia berwujud harimau, jadi manusia harimau. Dari dia menjadi manusia harimau ini, dia kan banyak kutu nih, banyak kutunya. Kemudian dari banyak kutunya itu dia memelihara seekor merak yang biasa mendampingi dia untuk
ngresiki kutu itu. Nah, dari situlah ketika Prabu Singobarong ini bermaksud untuk mencuri persyaratan tadi, diketahui oleh Patih Pucangganom yang menyamar tadi. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan Singobarong ini, Prabu Klonosewandoro ini menyerang ke kerajaannya Singobarong. Dan tanpa disadari setelah terjadi duel pertempuran ini, memang Singobarong ini memang sangat sakti, sangat sakti. Nah, waktu itu ketika sedang terjadi perkelahian antara Singobarong dengan Prabu Klonosewandoro ini, si burung merak ini selalu menempel di badannya, selalu menempel di badannya untuk nyucui kutunya itu tadi. Kemudian Prabu Klonosewandoro ini mengeluarkan ajian pamungkas, ya, berupa pecut yang namanya pecut Samandiman. Dan saat itulah Prabu Singobarong ini dikalahkan oleh Prabu Klonosewandoro si Singobarong tadi. Nah, dan pada saat kekalahan itu si burung merak itu masih menempel di badannya si Prabu Singobarong tadi. Nah, dari situlah Prabu Klonosewandoro ini punya pemikiran bahwa ini satu makhluk tapi dengan dua kepala. Akhirnya itulah yang jadi persembahan ke Putri Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit, dan itulah terjadilah yang namanya kemudian dinamakan reog. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih ceritanya menurut dipahami versi yang saya pahami seperti itu. Nah, terus gimana? Itu kan sejarah cerita asal muasal. Terus kita beralih sekarang nih udah jadi sebuah kesenian. Oke lah, tadi saat ini reoke wis jelas asal mulanya. Nah, itu menggambarkan piye sih Mas? Yang pertama kan tarian waro, bariku jatilin dhisik, bariku jaganonge, dan terus iku menceritakan piye iku Mas? Jadi itu cerita itu satu kesatuan, itu perarakan satu bentuk perarakan menuju ke Dewi Songgolangit. Seperti jatilan, itu dahulu kala itu jatil itu laki-laki Mas. Dulunya itu laki-laki, kemudian seiring perkembangan zaman itu sekarang digantikan oleh wanita. Itu menggambarkan prajurit berkuda atau bebono yang 40 ekor kuda tadi. Kemudian warok itu dari bahasa warah, artinya mengajari. Jadi warok itu orang yang memang benar sakti mandraguna. Dan kenapa kok dulu itu jatil itu laki-laki? Karena warok ini orang yang memang sakti mandraguna dan dilarang berhubungan badan dengan perempuan. Itulah mereka mengapa mereka ngingu yang namanya gendaan. Jadi jatil tadi adalah gendaannya para warok tadi. Nah, warok ini seorang yang sakti mandraguna. Kemudian Patih Klonosewandoro itu jelas mereka yang mau mempersunting Dewi Songgolangit. Kemudian Bujangganong ini digambarkan seorang patih yang lincah pinter. Makanya seorang Bujangganong itu tuntut lincah dia dalam joget itu, dia lincah dan bahasanya tidak memiliki pakem, dia harus memang kreatif, harus kreatif. Nguripke gerakan Mas ya. Menghidupkan gerakan sesuai dengan versi gamelan yang ada. Oke. Nah, itulah artinya dari sejarahnya. Dan saiki iki lho ceritane wayang. Jadi ceritane wayang nih, nganti salah. Ceritane reog. Jadi men dhewe iki padha-padha ngerti lho. Artinya kita berbagi di sini seperti ini loh. Jadi dhewe ndelok iki menggambarkan apa iki wis dijelaske kabeh. Terus nek belajar reog Mas. Belajar reog. Oke, nek saandene iki mek sing jogete dhewe iso belajar lah ya secara iki. Nah, terus nek pas nyakot reoke Mas, angel ora? Kalau dulu memang itu tidak terlepas dari yang namanya mistis. Karena memang bahasanya kalau pembarong itu bahasanya nyokot atau menggigit. Karena memang itu kekuatannya hanya mengandalkan
kita menggigit bambu yang dibentuk sedemikian rupa itu untuk menyangga kepala reog sampai ke meraknya itu yang bebannya kurang lebih 50 kilo dan 50. Itu hanya mengandalkan kekuatan gigi dan leher. Nah, tapi jauh ke belakang ini saat ini itu semuanya sekarang ini bisa dipelajari tanpa harus menggunakan klenik, dengan catatan ya tadi harus rajin berlatih. Seperti misalnya spare leher, kemudian supaya gigi ini kuat, biasanya para pembarong itu mengunyah daun sirih. Daun sirih. Kemudian ada juga yang seperti itu, Mas. Ada juga yang nginang, ada juga mungkin kan kalau nginang itu mungkin nggak semua orang suka ya. Tapi sekarang ini juga ada yang cara-cara yang modern seperti sekarang ini kan udah ada sih daun sirih yang dalam bentuk gel atau dalam bentuk obat kumur itu kan ada sekarang. Sekarang bisa lebih modern. Kemudian kita bisa belajar spare leher, mulai dari spare leher. Kemudian kita belajar sholah. Artinya kita sudah sedikit menghilangkan kesan yang dulu katanya mistis. Kalau dulu kan ya pakai susuk, kemudian bahasanya pakai gembolan atau jimat. Kesaktian tertentu lah ya. Menggunakan kesaktian. Nah, saat ini sudah bisa dipelajari yang non metafisika, artinya yang tidak menggunakan klenik. Nah, terus ini tuh ya. Artinya kita lihat tuh reog, artinya memang bebannya kurang lebih ya 50 kilo dan itu hanya mengandalkan kekuatan gigi, rahang dan leher ya. Dan kita semua pasti bisa ya, asal gelem belajar. Nah, memang pempiro ya aku tahu juga sih Mas, jajal Mas. Nah, ini tekon sekali jawab Mas. Jadi pernah saya 3 atau 4 kali Mas jajal ya. Nyakot, nek kuat insya Allah kuat. Ya. Cuman keseimbangan kok rasanya piye yo arti bom ngarep wae mungkin piye ki Mas? Ya semua itu kan bisa karena biasa. Semua butuh penyesuaian Mas. Ya kita kalau nyetir itu ya mau nyerundul aja, mau nyeruduk aja ya karena kita belum bisa ngimbangi. Ya seperti itulah kita belajar reog juga seperti itu. Kalau kita belajar mobil ya taunya ngegas nyerundul aja. Kita nggak tahu namanya atret mundur. Tapi ketika teori inilah ya. Ketika kita teori itu digabungkan dengan praktek itu saya yakin yang namanya limbung, oleng, kemudian nanti gotong orang, naikkan orang, gulung, kayang itu nanti akan bisa, pasti bisa. Terus naikin orang ki, jadi eneng ki. Kita gigit reog di atasnya ada orang gigit reog terus sampai telu ya ini aku pernah delok sampai 3 itu pemecahan rekor pernah 3 sub. 3 ke atas itu memang benar-benar belajar apa piye gitu. Itu tadi Mas, semua itu dari latihan. Saya sendiri pun seperti itu. Umpamanya ini lama nih nggak main, kemudian kita jarang berlatih, itu pun tetap terasa. Nanti begitu main, karena kita lama nggak pentas, kita lupa seperan, jadi itu juga kerasa ya. Seperti kalau kita udah sering fitness, kemudian kita istirahat, kita fitness lagi pasti badannya pegel-pegel ya, sama aja seperti itu. Sebenarnya semua itu nggak ada kok bahasanya yang nggak bisa, kemudian semua harus ya asal kita bisa melakukan tahapan demi tahapan semuanya pasti bisa. Telaten lah kuncinya. Telaten. Oke. Yang jelas itu tadi telaten itu tadi. Nah intinya ayo kita bareng-bareng, kita berusaha, kita belajar lah nek. Artinya ketika kita niat pasti salah ya Mas ya. Nah, ini nek terus ngobrolnya rantai entek iki Mas. Oke, mungkin ku disambung meneh dalam beberapa episode berikutnya lah Mas ya kita gali lebih dalam meneh Mas. Artinya terima kasih ini Mas Bagio telah hadir ke sini dan yang terakhir nih Mas. Harapan nih Mas, harapan untuk generasi muda terus ke pemerintah ngelihat nih keadaan reog seperti ini yang oleh Malaysia akan diajukan ke UNESCO, harapannya silakan Mas, sampaikan Mas. Harapan saya seni budaya Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya sebelum itu diklaim oleh orang lain, mari kita kembangkan di negara kita sendiri. Kemudian untuk pemerintah harapan saya jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali. Untuk itu mohon agar sekiranya secepatnya reog Ponorogo ini didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya
budaya tak benda agar nanti kelangsungan Reok Ponorogo ini tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, gonjang-ganjing diklaim oleh negara lain. Dan harapan saya pemerintah lebih memperhatikan ke kebudayaan-budayaan kita lah yang ada. Itu aja sih. Oke, jika mungkin ketika ada waktu pengen nggak Mas ngobrol sharing dengan pemerintah kabupaten? Oh sangat, itu sangat. Saya sangat dulu pernah sih beberapa kali dengan pemerintahan sebelumnya itu kami selalu diundang, khususnya kalau pas ada festival Semaka. Bahkan dulu itu kami Paguyuban Reok itu pernah dipercaya untuk menggarap festival Semaka itu. Dulu kan diadakan tiap tahun, tapi sekarang udah kayaknya udah mungkin pandemi ini udah agak hilang. Oke, jadi harapannya itu ya kepada pemerintah dan kepada generasi muda dan khususnya Pemkab Langgamu sendiri ya Mas, melalui Dinas Pariwisata, ayo loh ini teman-teman Reok, ayo kita duduk bareng. Artinya gimana sih melestarikan ini di Kabupaten Tanggamus, seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi nanti dalam video-video selanjutnya. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama Mas Bagio dalam tema yang lainnya, karena tadi seperti saya katakan di awal, seni itu luas. Artinya Mas Bagio ini pelaku seni, sekarang karena masih dalam keadaan seperti ini ya Reok, kita bahas Reok, nanti kita akan bahas yang lainnya. Terima kasih Mas Wisgun. Oke, terima kasih juga sudah diundang kemari. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Jangan lupa wajib biar tetap berkembang. Oke, dan jangan lupa buat kalian untuk tulis di kolom komentar apabila ingin menghadirkan seseorang di sini, bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita hadirkan, atau seperti yang sudah banyak yang menghubungi kami via DM di IG atau di email kami yang tertera di profil YouTube kami, bisa kalian gunakan. Oke, terima kasih. Saya Teddy Wahid dan Mas Bagio pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya.